pasar penyerang terbang melayang. Kiper terbaik mulai dilirik. Siapa sajakah mereka? Berikut berita selengkapnya. Selamat datang di Jendela Transfer. Manchester United akhirnya bergerak menantang Newcastle United dalam perburuan merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Dilaporkan oleh jurnalis transfer terpercaya Fabrizio Romano, Man United telah menghubungi perwakilan Sesko untuk menyampaikan minat mereka dan membahas kemungkinan penawaran kontrak. Diketahui Setan Merah memang tengah berburu striker tengah berkualitas setelah gagal mendapatkan Viktor Gyökeres. Dan kini fokus utama mereka beralih ke bomber muda asal Slovenia tersebut. Romano menambahkan, bahwa valuasi sang striker telah disepakati oleh Leipzig dan sang pemain, yang berada di angka 70 hingga 80 juta plus bonus hingga 10 juta euro. Akankah Manchester United berhasil merebut Sesko dari tangan Newcastle? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Newcastle United telah membuka pembicaraan dengan Southampton, untuk merekrut kiper andalan mereka, Aaron Ramsdale dilansir dari Fabrizio Romano. Kiper asal Inggris itu pun langsung menyetujui proposal yang diajukan oleh The Magpies. Kini negosiasi sedang dilakukan antara kedua klub, untuk membahas kesepakatan pinjaman disertai opsi penebusan permanen di akhir musim. Paris Saint-Germain tampaknya mulai bersiap menjalani musim tanpa kiper utama mereka, Gianluigi Donnarumma. Kabar ini langsung menyulut harapan bagi para peminat sang penjaga gawang, termasuk Chelsea dan Manchester United. Seperti yang kita tahu, kontrak Donnarumma akan berakhir tahun depan, dan proses negosiasi perpanjangan berjalan sangat rumit. Jika PSG tak segera memperpanjang kontraknya, maka musim panas ini adalah kesempatan terakhir PSG untuk segera menjualnya. Chelsea disebut menjadi klub terbaru yang menunjukkan ketertarikan, disusul oleh Manchester United. Sementara Manchester City tampak mundur dari persaingan usai merekrut James Trafford dari Burnley. PSG sendiri juga mulai bergerak di pasar kiper. Menurut Fabrizio Romano, mereka bahkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan kiper Lille, Lucas Chevalier. Pertanyaannya sekarang, kemana Gianluigi Donnarumma akan berlabuh musim panas ini? Tulis prediksimu di kolom komentar. Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea resmi membuka negosiasi dengan Ajax Amsterdam untuk merekrut bek muda berbakat Jorel Hato. Pemain berusia 19 tahun ini disebut antusias untuk pindah ke Stamford Bridge, dan bahkan sudah menyatakan kesediaannya menerima kesepakatan pribadi dengan The Blues. Negosiasi antara Chelsea dan Ajax pun sudah berjalan, dan Romano mencatat bahwa kedua klub memiliki hubungan kerja yang sangat baik, dan bisa memperlancar proses kesepakatan. Hato dikenal luas karena kedewasaan dan fleksibilitasnya di lini belakang Ajax, meski usianya masih sangat muda. Tak heran jika namanya masuk dalam radar klub-klub top Eropa. Romano juga menyebutkan bahwa ada optimisme dari kedua belah pihak bahwa kesepakatan akan segera tercapai dalam beberapa hari ke depan. Gimana menurut kalian? Apakah Hato cocok jadi bagian dari proyek jangka panjang Chelsea? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pencarian striker baru untuk Juventus belum berakhir. Laporan terbaru dari Football Italia menyebutkan bahwa Juve mulai melirik Darwin Núñez dari Liverpool. Sebelumnya, Núñez sudah sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Napoli namun batal. Kini Juve mencoba memanfaatkan situasi itu, berharap bisa merekrut Núñez dengan skema pinjaman disertai opsi wajib beli. Darwin Núñez sendiri memang berada di daftar pemain yang akan dijual oleh The Reds. Dan ia sangatlah terbuka untuk melanjutkan karirnya di Italia ketimbang bermain di Saudi. Namun, Liverpool diprediksi akan meminta mahar senilai 50 juta euro, yang tentu bakal menjadi pertimbangan pihak Juve, jika mereka tetap menginginkan striker asal Uruguay tersebut. Apakah Juventus akan sukses membajak Núñez dari Liverpool? Atau kamu punya pendapat lain? Bintang masa depan Arsenal, Max Dauman, sedang dibidik secara serius oleh Real Madrid musim panas ini. Bocah ajaib berusia 15 tahun itu mencuri perhatian publik, setelah tampil impresif di laga pramusim melawan Newcastle United. Meski masih sangat muda, Dauman tampil meyakinkan dalam kemenangan 3-2 Arsenal dalam rangkaian tur di Asia. Ia pun langsung disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari Akademi Arsenal. Bahkan setara dengan nama-nama seperti Bukayo Saka, Miles Lewis Kelly, hingga Eden Nwaneri. Namun kini, menurut laporan dari Vicahes, Dauman masuk radar Real Madrid. Para pemandu bakat Los Blancos telah memantau setiap langkah Dauman selama berbulan-bulan. Dan mereka terkesan dengan fleksibilitas serta kontrol bolanya. Mereka ingin bergerak cepat sebelum klub lain ikut memburu sang wonderkid. Terlebih lagi, Dauman belum bisa menekan kontrak profesional sampai usianya menginjak 18 tahun. Apakah Arsenal akan tergoda dan melepas aset berharga mereka? Tuliskan pendapatmu. Here we go. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, akhirnya resmi bergabung dengan tim yang baru promosi ke Serie A, Cremonese. Laporan dari jurnalis transfer Nicolas Kira telah mengungkapkan bahwa Cremonese telah menjalin kesepakatan dengan Como selaku pemilik Emil untuk meminjam sang kiper hingga semusim depan.
Diketahui, kesepakatan pinjaman tersebut juga disertai oleh opsi penebusan permanen di akhir musim. Semoga Emil bisa mendapatkan tempat utama di Cremonese, dan bisa bertahan di Serie A. Tuliskan pendapatmu. Here we go, Fabrizio Romano mengkonfirmasi. Bayern Munich akhirnya telah mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk memboyong Luis Diaz musim panas ini. Diketahui, kesepakatan nilai transfer telah disetujui kedua tim dengan besaran 75 juta euro termasuk bonus. Sebelumnya Bayern telah mengajukan penawaran awal senilai 58,5 juta pound, namun ditolak mentah-mentah oleh The Reds. Romano menambahkan, bahwa Bayern menjadikan dia sebagai prioritas utama mereka. Dan pemain sayap asal Kolombia itu sudah bersedia menerima pinangan Bayern. Dengan tercapainya kesepakatan ini, maka Diaz akan langsung dijadwalkan untuk melakukan tes medis pada minggu depan, disertai penandatanganan kontrak berdurasi 4 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Bagaimana kopi tes? Layakkah Diaz dihargai segitu? Dan siapa menurut kalian pengganti yang tepat untuk Liverpool musim depan? Tuliskan pendapatmu. AS Roma akhirnya mencapai kesepakatan transfer dengan Hellas Verona, perihal perekrutan Daniel Gilardi. Here we go, Romano melaporkan, bahwa kesepakatan antara kedua tim telah tercapai. Gilardi akan bergabung dengan AS Roma musim depan. Diketahui, nilai transfer untuk memboyong B asal Italia itu berada di angka 10 juta euro. Bersama Giallorossi, Gilardi akan mengabdikan dirinya dalam durasi kontrak 5 tahun hingga 2030. Gilardi sendiri adalah bek tengah berusia 22 tahun, yang tampil solid bersama Verona musim lalu. Ia dinilai cocok dengan proyek jangka panjang Roma di bawah komando Gianpiero Gasperini, yang ingin memperkuat fondasi tim secara menyeluruh. Menurut kamu, apakah Daniel Gilardi adalah rekrutan yang tepat untuk lini belakang Roma? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Mantan gelandang Arsenal, Granit Xhaka, sudah hampir pasti akan bermain untuk Sunderland musim depan. Kabar ini pun telah dikonfirmasi melalui Here we go dari Fabrizio Romano. Xhaka, yang sebelumnya telah didekati oleh AC Milan, kini telah menentukan masa depannya dengan menerima pinangan dari Sunderland. Romano menambahkan, bahwa kesepakatan transfer permanen telah terjalin dengan Bayer Leverkusen di angka 20 juta euro. Dan gelandang asal Swiss itu akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama The Black Cats. Here we go. Dilansir dari Fabrizio Romano, raksasa Saudi Pro League, Al Nassr, akhirnya mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut bintang muda asal Portugal, Joao Felix. Kesepakatan permanen transfer telah dicapai kedua klub dengan biaya sebesar 30 juta euro. Dalam kesepakatan tersebut juga disertai dengan pendapatan dari persentase penjualan di masa depan. Al Nassr pun berhasil membajak Joao Felix yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Benfica. Felix, yang digadang-gadang menjadi bintang masa depan Portugal, harus menerima kenyataan tersingkir dari kasta tertinggi sepak bola Eropa. Ia pun harus rela gonta-ganti klub, dan sayangnya Felix tak pernah mendapatkan tempat utama. Gimana pendapatmu? Mampukah Felix bersinar di Saudi dan bisa kembali ke sepak bola Eropa? Tulis di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan channel Jendela Transfer. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik, seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.